Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Harismanita, saat ini bertugas sebagai Lurah Kepatihan Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa peragaan dalam rangka uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Adapun peragaan dalam portofolio dinamis ini meliputi yang pertama, melaporkan rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis kepada Inspektur Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, menyampaikan hasil analisis kebijakan terkait urusan pemerintahan kepada auditi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hasil analisis dan telaah data atas informasi awal dalam rangka pemeriksaan khusus. Bapak Ibu asesor yang terhormat, demikianlah portofolio dinamis yang akan kami sajikan. Semoga berkenan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Inspektur, ini melaporkan program pengawasan tahunan yang dibuat rencananya. Ini kaitannya dengan penurunan prevalensi stunting. Tujuannya pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Oke, ini kebetulan di PKPT kita, program kerja pengawasan kita, ini ada beberapa isu strategis yang bisa kita siapkan pengawasannya. Yang pertama terkait dengan kemiskinan, kemudian yang kedua terkait dengan stunting, ketiga terkait dengan inflasi. Nah, memang kita perlu mempersiapkan ya agar pengawasan terhadap stunting ini nanti bisa berjalan efektif ya. Bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga tersebut. Kira-kira sudah mencoba memahami tujuan pengawasan stunting, kemudian langkah kerjanya sudah coba dianalisis? Mohon izin Pak, untuk tujuannya ini kita mengharapkan hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Kemudian kita juga dapat berbagi berbagai metode cara yang dilakukan Pemkab untuk melakukan penurunan prevalensi stunting ini secara efektif. Kemudian nanti ada penerapan manajemen risiko juga untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan program penurunan tersebut sehingga dapat Sampai posisi saat ini kira-kira teman-teman di sektor sudah menyusun rencana kerjanya belum untuk pengawasan saat ini? Rencana kerja untuk audit stunting, pengawasan stunting sudah disiapkan rencana kerja? Sudah disiapkan. Jadi karena nanti fokus pengawasan itu mengacu pada 3 aspek Pak. Pertama aspek di keuangan daerah yang terkait integrasi program dan kegiatan peningkatan penurunan stunting tersebut. Sudah dipetakan ya integrasi program ya, sudah di mapping ya? Program-program yang bertujuan menurunkan stunting sudah di mapping ya? Ketemu beberapa OPD? Ada beberapa OPD dari mulai dinas kesehatan, kemudian P3KB, P3KB, dinas kecamatan dan kelurahan juga, dinas pendidikan. dinas pendidikan. Oke, kalau gitu nanti coba dicek ulang terkait dengan program-program yang ada di OPD yang terkait punya pengaruh terhadap penurunan stunting ya. Jangan sampai kita lepas. Karena apa? Risikonya adalah rekomendasi kita nggak sempurna kalau ada kegiatan penting yang sangat menunjang penurunan stunting. Ya. Oke, ini juga perlu kami sampaikan rencana aksinya juga Pak. Karena kita perlu melihat, memantau dan juga mengawasi ada kesesuaian update data keluarga yang beresiko stunting juga secara teknis.
Kemudian untuk integrasi percepatan penurunan stuntingnya, Yang mengupdate data keluarga berisiko stunting UPD mana? ini dari Dinkes ya. Dinkes ya, yang mendata Dinkes ya. Karena dari puskesmas itu datanya dari setiap bulan ada Bulan desa bulan ya. timbang. Jadi bulan timbang itu update datanya untuk balita dan keluarga yang berisiko stunting. Oke, ini lanjutkan nih pemetaannya. Mudah-mudahan nanti data awal ini untuk mempercepat dan mempermudah proses kita melakukan audit kinerja stunting ya. Terima kasih Pak. Mungkin minggu depan bisa dilaporkan lagi ya. Siap. Oke. Izin ya Pak. Oke. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Menindaklanjuti program kerja pengawasan tahunan yang kami lakukan. Pada hal ini kami melakukan pengawasan pada urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan, di mana kami telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting di unit kerja saudara. Sebelum kami melaporkan hasil analisis ini, apabila Ibu berkenan, mohon untuk menyampaikan apa saja tujuan dari program kegiatan penurunan stunting yang telah disusun. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan dari penurunan program stunting. Yang pertama, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Terus yang kedua adalah memperbaharui pola asuh. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil analisis pengawasan yang telah kami laksanakan, ada beberapa ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan saudara yang terkait dengan program penurunan prevalensi stunting ini. Padahal program ini merupakan salah satu program prioritas daerah. Yang perlu kami sampaikan bahwa ketidaksesuaian ini terdapat pada dua aspek. Yang pertama, aspek integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dan yang kedua adalah aspek pembangunan daerah yang terkait dengan realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Nah, dari ketidaksesuaian yang kami temukan ini, Ibu, perlu kami sampaikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, perlu dilakukan penyesuaian dan update data keluarga berisiko stunting yang dilakukan secara berkala. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan integrasi percepatan penurunan stunting dengan berbagai pihak yang terkait secara sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana dengan 8 aksi konvergensi daerah. Kemudian yang ketiga, memastikan pendampingan keluarga berisiko stunting, calon pengantin atau pasangan usia subur, dan remaja putri. Selanjutnya, perlu memaksimalkan intervensi yang dilakukan terhadap balita stunting, balita gizi kurang, balita tinggi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui kek dalam rangka pemenuhan asupan gizi melalui pemberian makanan tambahan, vitamin, dan susu. Kemudian yang terakhir Ibu, perlu juga dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki pola asuh. Nah, dari beberapa hal rekomendasi yang kami sampaikan ini, diharapkan ada tindak lanjut karena pada dasarnya tujuan dari pengawasan adalah dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pada unit kerja saudara. Ya, terima kasih Ibu atas atensinya. Di sini kami akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan kita juga akan perbarui sesuai dengan rekomendasi yang Ibu berikan. Ya, baik, terima kasih. Kami tunggu tindak lanjut secepatnya. Iya, Bu, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Pak, menindaklanjuti penugasan dari pimpinan, kami diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus
terhadap program penurunan prevalensi stunting di unit kerja saudara. Dan kami sudah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Berdasarkan dengan telaah data yang dikumpulkan tim kami memperoleh informasi awal bahwa dalam program penurunan prevalensi stunting yang dilaksanakan pada unit kerja saudara ini, kami menemukan masih ada beberapa celah terjadinya tindak pidana korupsi, di mana celah-celah tersebut ada pada dua aspek, yaitu pada aspek penganggaran dan aspek pengadaan. Pada aspek penganggaran ini, Pak, ada indikasi terjadinya tumpang tindih penganggaran antar instansi yang terkait. Tumpang tindih ini terutama kami temukan pada program pemberian makanan tambahan, di mana program pemberian makanan tambahan ini belum ada integrasi antara instansi-instansi terkait dalam tujuan percepatan penurunan stunting ini. Dan pada perencanaan di unit kerja saudara ini, pemberian makanan tambahan diberikan dengan sasaran dan pada waktu yang bersamaan dengan unit kerja di wilayah, tetapi dengan pagu anggaran yang lebih besar daripada yang dianggarkan di unit kerja di wilayah. Hal ini tentu saja dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian pada aspek pengadaan, Pak, masih kami temukan pengadaan barang-barang yang tidak relevan dengan penurunan prevalensi stunting di unit kerja saudara, sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas pengadaan itu sendiri. Di antaranya terdapat belanja modal sound system dan LCD proyektor yang kami rasa tidak relevan dengan program penurunan prevalensi stunting, karena berdasarkan pemeriksaan kami pada unit kerja saudara tidak terdapat kegiatan sosialisasi ataupun pendampingan pada keluarga berisiko stunting sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pengadaan barang dimaksud kami nilai tidak efektif dan berpotensi juga terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian hasil analisis pemeriksaan kami, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih Bu atas pemeriksaan yang dilakukan pada kami. Kami akan melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap program penganggaran kami dan melaksanakan evaluasi untuk menuju yang program yang mendukung. Baik, terima kasih atas atensinya, Pak. Akan kami laporkan kembali kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih.